Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, asyhadakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu setelah kita melewati bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan pada malam hari ini kita juga sudah memasuki setengah kedua dari bulan Syawal. Maka kami sampaikan ucapan yang sejatinya diucapkan seorang muslim ketika bertemu dengan saudaranya di hari Idul Fitri, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya, baik siam kita, salat kita dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau mengambil pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 127, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi Al-Bait, yaitu Ka'bah, bersama dengan Ismail, lalu kemudian berkata, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, as-sami'ul al-alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seorang ulama, Wahib bin Al-Warad, ketika membaca ayat ini beliau menangis seraya berkata, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Ar-Rahman, anta tarfa'u qa'imal bait, engkau telah meninggikan pondasi Al-Bait, wa anta musyaffaqun, tetapi engkau masih merasa khawatir alla yutaqabbala minka, kalau Allah tidak menerima amal kamu. Ya. Jadi dari doa Rabbana taqabbal minna itu yang diambil pelajarannya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail masih merasa khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau pun berharap dengan doa yang dimunajatkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau. Padahal kita ketahui bersama Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi dan rasul, juga Khalilullah, kekasih Allah. Dan kalau disebutkan juga bahwa beliau karena merupakan nabi dan rasul, beliau adalah orang yang tingkat keimanannya paling tinggi, sehingga bila melakukan satu kesalahan, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih cepat datangnya. Ya. Sebagai bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya. Orang yang tambah keimanannya, termasuk nanti bisa kita nilai pada diri kita masing-masing. Ketika kita mendapati Allah Subhanahu wa taala kok
lebih cepat mengingatkan kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan, bisa jadi salah satunya karena Allah Subhanahu wa taala menganggap kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau salah segera diingatkan, sebagaimana orang tua yang cinta kepada anaknya, semakin tinggi cintanya kepada anak, bila anak itu melakukan sebuah kesalahan, maka akan segera diingatkan, tidak akan dibiarkan berlama-lama dalam kesalahan tersebut. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim, satu, beliau seorang nabi dan rasul. Yang kedua, yang beliau lakukan itu juga perintah dari Allah untuk meninggikan pondasi Al-Bait. Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ka'bah itu sejatinya sudah dibangun. Ada yang menyebutkan pada masa Nabi Adam, ada yang menyebutkan sebelum Nabi Adam dibangun oleh para malaikat. Sampai kemudian terjadi banjir yang besar sehingga kemudian Ka'bah pun rusak. Dan kemudian baru ditinggikan kembali pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya. Satu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau melakukan kesalahan pasti akan segera diingatkan oleh Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Yunus kita dapatkan beliau harus mendekam dalam perut ikan paus, salah satunya karena beliau melakukan sebuah kesalahan yang oleh Allah langsung diingatkan. Apa kesalahan beliau? Beliau meninggalkan kaumnya sebelum Allah memerintahkan beliau pindah atau meninggalkan kaumnya. Makanya langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun begitu. Dalam beberapa ayat, bahkan ada surat yang menceritakan ketika beliau melakukan sebuah hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka turunlah surat yang mengingatkan beliau. Dari mulai ketika beliau di Mekah sempat bermukamasan terhadap seorang yang buta yang minta diajari Islam, kita kenal dengan Abdullah bin Umi Maktum, maka turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Begitu pula ketika dalam urusan rumah tangga beliau melakukan sesuatu dalam rangka menjadikan istrinya ridho terhadap apa yang beliau lakukan, tapi dengan cara mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka turunlah surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan kepadamu dalam rangka apa? Meraih keridhaan istrimu. Ya. Jadi karena beliau sempat mengharamkan madu, ya, karena ada salah satu istri beliau yang cemburu disebabkan madu itu diberikan oleh istri yang lain di rumah istri yang cemburu tersebut. Maka turunlah peringatan, ya. Dan kita dapati Rasulullah SAW adalah orang yang paling menerima apapun yang datangnya dari Allah, termasuk peringatan darinya. Bahkan peringatan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, dari itulah kemudian kita dapati bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa kita katakan pintu rusak amal beliau sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga bisa dikatakan pintu diterimanya amal beliau itu terbuka lebar. Tetapi kalau tadi Wahib bin Warad itu menangis karena apa? Dalam kondisi seperti itu saja Nabi Ibrahim masih merasa khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan itulah juga yang disebutkan salah satu ciri orang beriman dalam surat Al-Mu'minun, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yang yu'tuna, mereka itu memberikan ma atau apa-apa yang telah Allah berikan kepada mereka, diberi rezeki oleh Allah, balik dia keluarkan sebagian rezekinya untuk orang lain. Wa qulubuhum wajilatun, hatinya itu masih merasa khawatir, bergejolak. Annahum, sesungguhnya mereka, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, rajiun, akan dikembalikan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah maksud ayat itu orang yang melakukan
zina, orang yang melakukan pencurian, ya, minum khamar. Karena apa? Mereka melakukan kesalahan lalu kemudian khawatir, takut atas perbuatan yang mereka lakukan. Kata Rasulullah, bukan, wahai binti As-Siddiq, wahai putri Abu Bakar, maksudnya karena Ibunda Aisyah adalah putri Abu Bakar. Bukan itu maksudnya, yang dimaksudkan apa? Itu orang-orang yang sholat, mereka puasa, ya, kalau bisa disebutkan satu persatu, itu amal soleh mereka lakukan, tapi mereka masih merasa khawatir kalau amal soleh mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu cirinya. Ya. Karena apa? Kita tidak tahu amal soleh kita ini diterima atau tidak, kecuali memang Allah memberikan tanda-tanda diterima amal soleh tersebut. Ya. Makanya juga dalam kisah yang sering kami kemukakan dulu, atau As-Salami itu kan sampai seperti itunya, ya, merasa khawatir ketika dia membuat satu kain dengan kain yang kualitas terbaik, ternyata menurut ahli kain itu masih ada cacatnya. Dan kemudian beliau teringat terhadap amalan yang beliau lakukan. Beliau ingat sholat yang beliau lakukan, siam yang beliau lakukan dan sebagainya, itu yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Menurut dirinya sudah sempurna, menurut dirinya sudah baik. Kalau kita mungkin kemarin bulan Ramadan kita sudah melaksanakan berbagai amal soleh, mungkin kita sudah merasa bahwa amal soleh kita ini sudah baik, sudah sempurna. Tapi ternyata ketika amal soleh tersebut dihadirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ahli dalam urusan menilai amal seseorang, maka didapati bisa jadi amal kita, ya, kalau tadi cerita atau As-Salami, beliau khawatir apa? Bisa jadi menurut Allah Subhanahu Wa Taala amal soleh beliau itu masih banyak kekurangan dan cacat. Yang karena kekurangan, karena cacat itu bisa jadi mengakibatkan amal soleh itu tertolak sama sekali. Sebagaimana diceritakan, awalnya sahabat beliau itu tidak mau menerima kain yang beliau buat. Berarti kan amalnya, kalau berkenaan dengan amal itu ditolak sama sekali. Atau kalaupun diterima, nilai amal itu berkurang pahalanya. Nah, itulah yang kemudian dikhawatirkan. Ya, selain kita berdoa dengan taqabbal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, juga nanti disebutkan dalam doa yang lainnya, yaitu dalam riwayat yang disebutkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada beliau, wasiat kepada beliau, yaitu agar dia minta bantuan kepada Allah 3 hal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 permintaan disebutkan, itu dibaca di akhir sholat. Ada yang menyebutkan setelah baca tasyahud akhir dan salawat. Di antara doa-doa selain doa minta perlindungan 4 hal, minta bantuan kepada Allah 3 hal, yaitu dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam berzikir, dalam ingat kepada Allah, agar selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, agar bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa husni ibadatik, supaya bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan dari berbagai amal soleh atau amal kebaikan berupa sholat kita, siam kita, dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab as-sidqu, yang mungkin pada pertemuan terakhir sudah kita bahas sedikit, tapi kami ulangi kembali. Bab yang keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babus sidq. Hadisnya hadis yang ke-54 dalam urutan hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah kamu bersama ma'as shadiqin, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah
ayat 119. Kisahnya diawali pada ayat sebelumnya tentang kisah 3 orang sahabat yang berlaku jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun akhirnya mereka tetap mendapatkan hukuman, ya. Dan mereka jalani hukuman tersebut dan akhirnya kemudian oleh Allah diabadikan, taubat yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada hadis yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, ya. Kemudian yang berikutnya waqala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang benar laki-laki maupun perempuan. Dari ayat ini tidak ada perbedaan untuk menggapai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala baik laki-laki maupun perempuan. Kalau mereka baik laki-laki maupun perempuan melakukan satu perbuatan jujur, benar, maka balasannya pun sama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan yang berikutnya dalam surat Muhammad ayat 31 ya. 21 ya. 21. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Seandainya mereka itu bersikap jujur, bersikap benar kepada Allah, lakana khairal lahum, pastilah hal itu amat baik bagi mereka. 3 ayat dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang sidik, ya, tentang jujur, tentang benar. Perintah untuk berlaku jujur, perintah untuk berlaku benar. Kemudian wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis berkenaan dengan as-sidqu, dimulai dari hadis pertama dalam bab ini atau hadis yang ke-54 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Fal awwalu, adapun yang pertama, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat dari sekian banyak sahabat yang memiliki nama awal Abdullah. Makanya kadang disebutnya dengan sebutan anak siapa belakangnya. Kalau di sini Ibnu Mas'ud. Kalau Al-Abbas berarti Ibnul Abbas, Abdullah bin Abbas. Nanti ada lagi Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umi Maktum ada juga ya. Jadi kalau sudah disebutkan seperti itu, maka biasanya diikuti dengan nama orang tuanya untuk membedakan satu Abdullah dengan Abdullah yang lainnya. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sudah kita bahas mungkin sedikit biografi pada pertemuan sebelum-sebelumnya, tapi kami mengulangi lagi bahwa beliau ini salah seorang sahabat yang termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal dalam masuk Islam. Ada yang menyebutkan beliau orang yang ke-6 yang masuk Islam di Mekah. Beliau dulunya orang yang suka mengembalakan kambing milik salah satu di antara penduduk kota Mekah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, itu disebutkan bahwa beliau lahir sekitar tahun 596, kemudian wafat pada tahun 653. Dan beliau juga dikenal sahabat yang punya perawakan badan kecil, ya, tapi juga beliau punya keutamaan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan beliau juga adalah salah seorang sahabat yang mendapati wafatnya sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari di sebuah gurun dekat dengan Madinah. Ya, jadi di antara kelompok orang yang mendapati sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari yang meninggal di gurun dekat dengan Madinah. Nanti kalau dikisahkan itu masa-masa sedang banyaknya pergolakan, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini mengasingkan diri keluar dari itu semuanya,
Sampai akhirnya ketika akan wafat, istrinya sempat bertanya, kalau engkau wafat siapa yang akan mengurus? Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepadaku bahwa akan ada orang yang akan mengurus jasadku. Ya. Dan ternyata yang mendapati jasad ataupun mendapati wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari itu salah satunya sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun ingat dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau seorang sahabat yang juga mengikuti beberapa peperangan pada masa Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara murid beliau yang terkenal adalah Anas bin Malik. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari beliau adalah hadis ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Innas sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya as-sidqa, jujur, ada yang menyebutkan benar itu, yahdi ilal bir, akan mengantarkan atau menunjukkan pelakunya kepada albir. Albir itu al-khair, kebaikan. Ya. Ada juga yang menyebutkan ai as-sadiqu au taqi, orang yang bertakwa. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan pelakunya ilal jannah, kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang itu layasduku, dia melakukan perbuatan yang benar, dia melakukan kejujuran. Nanti ada yang menyebutkan di sini, sebutkan maksudnya layasduku itu dia selalu berusaha untuk melakukan perbuatan yang benar, berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan dicatat sebagai orang yang siddiq. Salah satunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sampai mendapatkan gelar As-Siddiq, ya. Yaitu salah satu puncaknya adalah pada kejadian Isra Mi'raj, yang karena kejadian itu diriwayatkan dalam sirah Nabawiyah sempat menggoncangkan hati kaum muslimin karena mendapati kisah sebuah kejadian yang tidak masuk akal, ya. Perjalanan Rasulullah SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram hanya dalam satu malam. Dan itu yang kemudian digembor-gemborkan oleh orang-orang Quraisy, sehingga tadi kami sampaikan dalam sirah hampir-hampir menjadikan kegoncangan hati kaum muslimin secara umum. Dan itu yang kemudian menjadi senjata orang-orang musyrik Quraisy untuk melemahkan keimanan kaum muslimin, terutama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mereka mampu menggoncangkan hati kaum muslimin, mereka kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, ya. Lalu kemudian diceritakan kejadian tersebut. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sekiranya ada kejadian yang lebih dahsyat daripada itu. Ada lagi menyebutkan turunnya ayat pada Rasulullah SAW itu lebih dahsyat dengan kejadian perjalanan Rasulullah SAW. Ya. Turunnya ayat itu dalam waktu singkat sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Adapun perjalanan itu satu malam, ya. Beliau menyebutkan bahwa turunnya ayat itu lebih dahsyat daripada kejadian ini. Itu saja aku percaya, apalagi yang seperti ini, kata beliau. Maka kemudian beliau pun mendapatkan gelar As-Siddiq, ya. Dan dengan itu pula kaum muslimin akhirnya kembali lagi kuat keimanan mereka. Wa innal kadhiba, dan sesungguhnya al-kadhiba, dusta, ya. Dusta yahdi ilal fujur, akan menghantarkan pelakunya kepada keburukan. As-sayyi'ah, fujur itu kadhib itu, fujur itu sayyi'ah, perbuatan buruk, al-a'malus sayyi'ah. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan fujur itu, buruk itu, yahdi ilan nar, akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu layak zibu, selalu dusta, selalu bohong, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan dicatat sebagai orang yang pendusta.
sebagaimana Musailamah mendapatkan gelar kadzdzab ya, karena dia sering berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia sampaikan dianggap itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Bukhari hadis ini ada hadis yang ke-6094 dan pada kitab Muslim ada hadis yang ke-6637. Kemudian ada juga yang menambahkan dalam kitab Musnad Ahmad, hadis ini masuk hadis yang ke-3727. Ifadatul hadis, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah at-targhibu fis sidqi, anjuran untuk jujur, anjuran untuk berlaku benar. Li'annahu sababun kulla khairin, karena ini merupakan sebab setiap kebaikan. Ya. Orang kalau sudah jujur maka dia akan melakukan perbuatan baik selanjutnya. Ya. Nanti dalam hadis yang lainnya kita akan dapati ketika ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah. Ya. Itu salah satunya Rasulullah memberikan perintah kepada sahabat tadi, jangan bohong alias jujurlah kamu. Cuma sedikit ya nasihat beliau, tapi kemudian itu yang diingat oleh sahabat. Setiap dia akan melakukan sebuah perbuatan keburukan, dia ingat nanti kalau Rasulullah tanya kepada saya tidak akan bisa bohong. Ya. Ketika mau melakukan perbuatan buruk A misalnya, nanti kalau ketemu Rasulullah, ya wahai fulan, apa yang kau lakukan hari ini? Nah, sudah dipesan nih, dia harus jujur. Maka kalau jujur pasti dia akan sampaikan bahwa barusan dia melaksanakan kemaksiatan, dan itu yang menjadikan dia malu. Wah, nanti kalau ditanya Rasulullah saya harus jujur, ternyata Rasulullah tahu saya berbuat maksiat, nggak jadi dia. Sampai kemudian dia lakukan lagi, ingin melakukan perbuatan nasihat berikutnya, dia ingat lagi nasihat Rasulullah, wah saya tidak boleh. Nanti kalau saya ditanya Rasulullah tidak bisa berbohong ya. Nah itu. Maka sekali lagi bahwa jujur as-sidqu itu sebab dari setiap kebaikan. Ya. Termasuk diantaranya dalam urusan amal diterima atau tidaknya, ketika seorang itu benar-benar siddiq, jujur niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan hadis yang menyebutkan 3 orang yang melakukan amal kebaikan tinggi tapi ketiga-tiganya itu tidak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika ditanya oleh Allah, kamu melakukan amal ini untuk siapa? Dia jawab, karena engkau ya Allah. Oleh Allah disebutkan apa? Kadzdzab. Kadzdzabta, engkau dusta. Berarti dia tidak jujur. Wa tahdiru minal kadhib, dan sebuah peringatan untuk tidak melakukan kedustaan. Li'annahu sababun kullasyai, karena itu akan menjadi sebab terhadap perbuatan buruk, setiap perbuatan buruk. Penyebab perbuatan buruk itu adalah dusta. Sehingga ketika dia melakukan satu kedustaan, dia akan melakukan kedustaan berikutnya. Ya. Terus begitu. Ya. Makanya kemudian di sini diberikan peringatan untuk tidak melakukan perbuatan dusta. Ya. Karena akan melahirkan perbuatan buruk lainnya. Ya. Ketika dia sudah punya niat untuk dusta, maka dia akan melakukan perbuatan maksiat tanpa dia khawatirkan ke depannya. Ya. Wa anna man ishtahara bi syai'in saha ayyusafa bihi, dan apabila ada orang yang terbiasa melakukan sesuatu, maka boleh dia disifati dengan sifat yang biasa dia lakukan. Kalau biasa melakukan kejujuran, nah tadi, maka boleh dia orang itu diberikan sifat, oh itu orangnya jujur ya. Karena apa? Dia tiap hari perbuatannya begini-begini. Dan juga ketika dia terbiasa melakukan sebuah perbuatan buruk, salah satunya adalah dusta, maka boleh dia disifati orang yang suka berdusta. Kemudian at-thawabu wal iqabu yutarattabu ala ma yakumu bil insanu min amalin khairin aw syarrin. As-thawabu, pahala, wal iqabu, dan hukuman itu
yatarattabu disesuaikan ala ma yakum bil insan disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh manusia min amalin dari amal khairin baik maupun au syarrin ataupun yang buruk. Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik maka pahalanya sesuai dengan yang dia lakukan berupa dari kebaikan tersebut. Hukuman pun begitu. Dia akan mendapatkan disesuaikan dengan amal keburukan yang dia lakukan. Ya. Dalam ayat kan disebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan perbuatan baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Ya. Pahala itu akan kembali kepadamu, disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh kamu. Kalau lakukan kebaikan, balasannya kebaikan. Tapi sebaliknya kalau melakukan keburukan, maka itu pun juga untuk dirimu sendiri. Jadi disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh manusia dari amal khair kalau itu berupa as-sawab pahala, au syarr atau amal buruk berupa apa hukuman. Kemudian yang berikutnya faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah akibatus sidq al-jannah. Kesudahan bagi orang yang jujur itu adalah jannah. Balasan bagi orang yang jujur itu adalah jannah. Wa akibatul kadzib, adapun balasan bagi kesudahan bagi orang yang suka dusta itu adalah annar, neraka. Ya. Kemudian yang berikutnya, as-sidqu yakunu bil qauli al mutabaqah lil waqi. Jujur itu bisa terjadi pada perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Dia mengatakan A, kenyataannya ketika dia beramal juga A. Ya. Yang dia ucapkan sama dengan yang dia amalkan. Ada yang menyebutkan juga apa yang dia ucapkan sama dengan apa yang dalam hati dia. Ya. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati dia. Kenyataannya begitu. Ya. Jadi nggak kemudian ditutup-tutupi. Ya. Wabil fi'li fi adaihi ala ahsani wajhi. Adapun dalam perbuatan disebutkan orang itu adalah orang yang jujur benar dalam perbuatan adalah dalam pelaksanaannya dia akan berusaha dengan sebaik-baik pelaksanaan. Orang yang jujur itu ketika misalnya sholat maka dia akan berusaha dengan sebaik mungkin dia laksanakan sholat tersebut. Ya. Saum dia akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, itu yang disebutkan dengan sidq, jujur benar pada perbuatan. Ya. Kalau yang pertama tadi sesuai dengan yang ada yang lahir maupun yang batin bisa jadi dimasukkan dalam kondisi ini juga. Jadi lahir batinnya sama. Ini ibaratnya kalau kemudian kita kembalikan kepada kisah orang-orang munafik ya. Ketika mereka itu melakukan sebuah perbuatan yang kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW mereka berkilah, enggak begitu ya Rasulullah. Ya. Ini kalau dalam kisah salah satunya adalah ketika mereka menyepelekan Rasulullah SAW, ya. Menyepelekan Rasulullah SAW, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah panggil, mereka menjawab enggak Rasul bukan seperti itu. Ya, bukan maksudnya seperti itu. Ya. Padahal mereka sudah melakukan kenyataan yang ada. Kemudian bil fi'al juga begitu. Dalam hal ini dalam perbuatan sebagaimana tadi disebutkan ketika dia melaksanakan sebuah perbuatan amal soleh dia akan berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, itu orang yang jujur. Ya. Orang yang jujur dalam pembahasan kali ini. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, kembali bahwa banyak sekali kisah yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk pembahasan jujur ini ya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah 3 sahabat tadi ya, mereka berlaku jujur. Kalau di sini disebutkan bahwa jujur itu akan menghantarkan orang itu menuju kebaikan ya. Walaupun awalnya mereka harus merasakan terlebih dahulu susah. Susah. Dan memang ujiannya juga berat. Ketika mereka jujur, kita kembalikan kisah yang lalu
Itu orang-orang lain berkata, kamu tuh nggak ya buat kata-kata yang lain, jangan jujur bahasanya ya. Kan kalau kamu tidak jujur pun nanti Rasulullah akan mintakan ampun kepada Allah. Akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti doa Rasulullah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanas-panasi sampai kalau dalam kisah yang lalu kita pernah bahas, sahabat tadi itu, sahabat Ka'ab itu, sampai Ka'ab bin Malik itu sampai merasa dirinya ingin kembali lagi kepada Rasulullah, ganti apa yang sudah diucapkan kepada Rasulullah. Ini hebatnya apa namanya, provokator tuh di situ ya, dipanas-panasi itu. Padahal dia sudah melakukan sebuah perbuatan kejujuran di hadapan Rasulullah SAW. Kalau nanti kita kembalikan kisahnya, di situ disebutkan ketika beliau berhadapan dengan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya ini berhadapan dengan orang selain engkau, saya akan mengeluarkan seluruh kemampuan saya. Karena apa? Saya dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala orang yang pinter bersilat lidah kalau bahasa kita ya, berbicara, cari kata-kata itu bagus. Tapi hari ini saya berhadapan dengan engkau ya Rasulullah. Kalau hari ini engkau ridho dengan apa yang saya ucapkan, tapi suatu saat Allah akan menyampaikan yang sebenarnya kepada engkau, dan setelah itu engkau akan marah. Lebih baik sekarang saya ucapkan apa yang sebenarnya, sehingga engkau ketika mendapati kabar tersebut akhirnya marah kepada saya, tapi saya berharap di lain kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni saya. Jadi beliau lebih memilih Rasulullah murka sekarang, marah sekarang, daripada nanti marahnya, murkanya karena apa, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik murkanya itu karena apa yang disampaikan dengan jujur oleh Ka'ab bin Malik, daripada yang nyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, Ka'ab bin Malik nggak jujur ya Rasulullah. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka beliau pun berlaku jujur. Itu saja ketika balik dipanas-panas itu sampai ada rasa tak balik wae kepada Rasulullah kalau bahasa kita. Tak ganti, saya bikin alasan saja. Tapi akhirnya sebelum beliau melakukan hal tersebut, beliau bertanya kepada orang-orang, siapa di antara orang lain yang melakukan sebagaimana yang aku lakukan, alias jujur. Ada dua orang sahabat lagi, disebutkan nama-namanya, ternyata mereka berdua adalah orang yang lebih sepuh daripada Ka'ab bin Malik, dan mereka berdua adalah orang yang dijadikan sebagai teladan. Akhirnya beliau urungkan, karena apa? Kedua orang tersebut adalah orang yang baik. Ya. Itu saja kemudian beliau harus dapati hukuman yang sangat berat. Ya. Kalau mungkin terjadi pada diri kita, kita mungkin protes. Ya Rasulullah, saya ini udah jujur, kok masih dikasih hukuman kalau bahasa kita ya. Bayangkan, hukumannya nggak tanggung-tanggung, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diajak komunikasi, sama sekali, bahkan oleh kerabatnya, saudaranya. Dan waktu hari yang dilewati itu tidak jelas. Kalau dalam hadis kan cerita itu setelah kejadian, makanya disebutkan beliau melewati sekitar 30 hari ya. Itu saja setelah 30 hari bukannya berkurang malah ditambah, istrinya pun tidak boleh diajak komunikasi. Ya. Nggak jelas sampai hari keberapa harus melewati ujian tersebut. Ya, tadi sekali lagi di hadis itu diceritakan setelah kejadian. Berapa hari dilewati oleh mereka semua. Tapi ketika mereka lewati hari-hari tersebut, tidak tahu kapan hukuman itu akan berakhir. Ya, tapi sekali lagi mereka lewati. Ya. Makanya tadi disebutkan yahdi ilal bir, kebaikan yang mereka dapatkan. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diterima taubat mereka, diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai sebuah suri tauladan untuk kaum muslimin secara umum sampai hari kiamat. Karena apa? Diabadikan dalam Al-Quran. Wa ala thalathatil ladzina yukhallifuna, disebutkan dalam ayat kan 3 orang yang awalnya mereka itu ya, menyelisih Rasulullah SAW, tidak mengikuti perjalanan Rasulullah, sampai akhirnya mereka merasa dunia itu sempit sekali, padahal sejatinya dunia itu luas ya. Lalu kemudian mereka bertobat kepada Allah dengan penuh taubat, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima taubat mereka ya. Sampai Allah terima taubat mereka. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semuanya untuk bisa melakukan salah satu di antara amal soleh yang hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berlaku as-sidqu ya, ada yang menyebutkan benar, ada juga yang menyebutkan jujur.
Demikian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.